Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini berjumpa lagi dengan kami, channel Khazanah Pengetahuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kemarin pada season 1. Dan pada season yang saat ini kita berlangsungkan adalah tentang bagaimana kita mengkaji secara sederhana, secara singkat, padat, dan mudah-mudahan dapat dimengerti oleh setiap yang menonton channel ini, yakni kita akan membahas tentang bagaimana kelahiran Muhammad bin Abdullah. Dalam sejarah Islam periode awal, yakni periode klasik ini, kita akan mengkaji tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW lahir dalam sebuah dimensi kehidupan Arab di waktu itu. Oleh karenanya, saudara, banyak para ahli sejarawan, baik ditulis oleh Badri Yatim dalam Sejarah Peradaban Islam atau oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, bahkan juga ditulis oleh seorang tokoh sejarawan Islam terkenal sejak beberapa abad silam, yakni dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, juga telah menjelaskan hal yang sama tentang bagaimana kita membahas kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam satu barometer sejarah yang bisa kita pahami sebagai sebuah khazanah pengetahuan oleh kita. Oleh karenanya, saudara, dalam satu kesempatan ini kita akan bermula bagaimana Nabi Muhammad SAW lahir dengan kondisi-kondisi di waktu itu yang terjadi. Dijelaskan dalam kitab-kitab sejarah Islam, bahkan dijelaskan oleh para tokoh-tokoh sejarah, dan ini telah disepakati dari berbagai macam kalangan bahwa ada satu kesenjangan yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kesenjangan itu adalah tentang kasus demoralisasi manusia terjadi pada peradaban sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita dapat melihat keruntuhan moralitas, bahkan bagaimana orang-orang di waktu itu memahami manusia bukan dilihat dari segi kemanusiaannya, tapi mereka memahami manusia dilihat bagaimana mereka mencapai keuntungan, bagaimana mereka mencapai satu kapabilitas kekuasaan politik, ekonomi, dan bahkan tidak serta-merta begitu saja terjadi. Mereka juga ingin merebut satu kekuasaan absolut, ya, yang itu berambat sampai kepada kehidupan manusia. Dengan kondisi-kondisi ini yang terjadi di peradaban-peradaban di samping Arab, ya, baik itu peradaban Rum dalam bahasa Arab yang kemudian sering kita namai dia dengan peradaban Romawi, Yunani, Persia, dan beberapa peradaban-peradaban Asia di waktu itu mengalami satu kehidupan yang cukup luar biasa, tidak mencapai pada hakikat kemanusiaan itu sendiri. Bayangin, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kita bisa melihat pada aspek sosial, ya. Pada aspek sosial ini, orang-orang Arab di waktu itu secara tatanan politik peradabannya telah mencapai sebuah tatanan yang cukup luar biasa. Tapi dalam kehidupan moralitas mereka tidak lagi untuk kemudian memperlihatkan satu eksistensi manusia untuk saling menghargai, untuk saling memiliki, serta untuk mencapai pada harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Perempuan di waktu itu dianggap sebagai pembawa masalah yang cukup luar biasa. Perempuan di waktu itu dianggap sebagai pembawa bencana oleh bangsa Arab, sehingga perempuan-perempuan yang lahir dari rahim-rahim ibu itu banyak sekali dibunuh, ya. Maka tidak sering juga ada orang tua yang menyayangi anaknya sehingga menyembunyikan anaknya yang perempuan. Oleh karenanya, di lain sisi, saudara, kita juga akan menemukan beberapa kesenjangan yang terjadi dalam ruang lingkup sosial masyarakat Arab pra-Islam, ya, sebelum datangnya Islam, yakni dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran beliau sampai pada dilantik dan dibaiatnya beliau sebagai Nabi dan Rasul bagi umat ini. Kita bisa lihat juga bagaimana paham animisme, dinamisme muncul dan berkembang di sana. Kalau kita baca dalam buku Seven Theories of Religion, dalam 7 teori tentang agama, kita akan melihat bagaimana pandangan Sigmund Freud melihat daripada proses perjalanan
atau Max Weber, kemudian ada beberapa tokoh yang mengkaji tentang lahirnya paham animisme dinamisme ini, ternyata lahir dari satu keyakinan yang cukup mendasar tentang memuja dan kemudian dipuja. Oleh karenanya saudara, kehidupan ini terjadi pada masa itu. Bahkan tidak jarang peperangan sering terjadi antara suku. Peperangan ini hanya untuk kemudian mencari popularitas. Peperangan ini hanya untuk kemudian mencari dominasi kekuasaan. Dengan demikian kita akan menemukan satu anekdot yang cukup menggelitik perut kita ketika kita mengkaji, melihat, dan membaca sejarah-sejarah ini. Oleh karenanya Karim Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan, The History of God, telah memberikan satu penjelasan utuh tentang bagaimana kondisi yang terjadi di waktu itu. Dalam Sirah Ibnu Hisham juga sama, bahkan dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri juga menjelaskan dengan hal yang sama. Dengan demikian, olehnya itu saudara-saudara yang saya banggakan, satu hal yang harusnya menjadi catatan penting bagi kita semua, sejarah pada masa lalu sebelum datangnya Islam adalah sejarah di mana secara sistem, ekonomi politik, maupun kebudayaan mereka mencapai satu tingkat kemajuan yang cukup luar biasa. Tapi dari segi moralitas, mereka mengalami kemunduran nilai yang bisa kita katakan di luar daripada ambang batas kehidupan manusia. Dengan demikian saudara, kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Muhammad bin Abdullah ini adalah merupakan langkah awal perubahan peradaban. Pada tahun 571, ada yang mengatakan pada tahun 570, baginda Nabi Muhammad SAW lahir dengan satu kejadian dan juga disepakati oleh para sejarawan sebagai sebuah kejadian alam ya. Di waktu itu Ibnu Sa'ad Ahmad bin Hanbal Ad-Darini mengatakan dalam kitabnya bahwa di waktu itu ketika malam 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW lahir, itu terjadi di daerah-daerah Rum itu disinari oleh cahaya yang cukup luar biasa. Bahkan dikisahkan dalam kitab Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dikatakan bahwa di waktu itu api yang disembah oleh agama Zoroaster itu padam seketika. Padahal selama berabad-abad tidak pernah pernah padam api itu. Oleh karenanya saudara, inilah yang kemudian menjadi satu problem dalam pengkajian kita. Bahkan kita bisa melihat ini sebagai sebuah mukjizat tanda awal. Oleh karenanya dalam sebuah kajian Islam, kalau kita baca buku-buku SMA ya, di madrasah aliyah, misalnya akidah akhlak, atau tentang SPI sejarah peradaban Islam, atau tentang SKI sejarah kebudayaan Islam, kita akan menemukan bahwa di masa-masa itu Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di malam 12 Rabiul Awal pada hari Senin adalah satu bahasan yang cukup menarik jika kita kaji sebagai awal mula dari pengkajian Islam kita. Mohon maaf sebelumnya saudara, kita akan mengkaji lebih jauh tentang persoalan ini, tapi karena kita dibatasi dengan satu problem ya. Problem ini adalah tentang bagaimana kita menyimpulkan sedemikian rupa pembahasan ini agar dapat dipahami, agar dapat dimengerti, dan agar dapat untuk kemudian diejawantahkan sebagai sebuah nilai dalam keberlangsungan peradaban kita di Indonesia dan lebih khususnya di Provinsi Maluku Utara. Pertama saya ingin sampaikan, Muhammad bin Abdullah lahir dari sepasang suami istri, Abdullah bin Abdul Muthalib dan juga Aminah binti Wahab, dua orang yang suci, dua orang yang cukup luar biasa dalam pengorbanan agama, dan dua orang yang kemudian saling mencintai. Dua orang ini lahirlah Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad bin Abdullah lahir dalam keadaan yatim piatu. Dan inilah yang harusnya kita sepakati. Lantas nilai apa yang harusnya kita ambil dari posisi ini? Muhammad bin Abdullah lahir sebagai seorang yatim piatu. Dari pembahasan ini kita akan mengambil satu nilai. Dan nilai itu adalah tentang bagaimana Tuhan memberikan satu pembelajaran bagi kehidupan manusia, bahwa manusia tidak selamanya harus bergantung pada kehidupan orang lain, sekalipun itu adalah orang tuanya, tapi manusia harus berdiri di atas kakinya sendiri, menentukan nasibnya, serta untuk kemudian mencari dan mencapai serta menggapai daripada keridahan ilahi. Dengan demikian saudara, bahwa kelahiran Muhammad bin Abdullah ini
adalah kelahiran yang cukup luar biasa, menjadi satu kajian yang cukup panjang dalam sejarah pengkajian ilmu-ilmu keislaman. Oleh karenanya, satu hal yang harus saya sampaikan pada video kali ini, saudara, bahwa kita akan melihat ya bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada posisi yang cukup kalau kita lihat pada kehidupan manusia saat ini tidak bisa dianggap sebagai kehidupan yang cukup memprihatinkan. Akan tetapi karena kebesaran jiwa yang telah Tuhan tanamkan pada diri Muhammad, maka Muhammad mampu untuk mencapai perubahan. Dengan demikian, ketika masa umur belum genap 3 tahun Nabi Muhammad hidup pasca kelahirannya, ayahnya yang tercinta Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal. Kemudian ketika berumur 5-6 tahun ya, ibunya meninggal dan asuhan beliau digantikan oleh kakeknya yang memberi nama kepada beliau dengan nama Muhammad. Abdul Muthalib menggantikan pengasuhan beliau ya. Kemudian Abdul Muthalib meninggal dan digantikan oleh pamannya Abu Thalib dengan kehidupan yang cukup lama sampai menikahnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Tapi kita belum membahas sampai di situ, saudara. Yang harusnya saya tekankan pada pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana Nabi Muhammad pertama kali lahir. Nabi Muhammad lahir di malam 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah ya, dalam kajian Islam, karena di waktu itu pasca daripada penyerangan pasukan Abraha dengan gajah-gajah mereka menyerang Makkah, Ka'bah ya, karena merasa tersisihkan dengan satu kekuasaan dia yang dianggap cukup relevan ya. Dia melihat bahwa kebanyakan seluruh manusia dari penjuru dunia datang di Mekah. Untuk apa di Mekah? Maka nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi karena memang dia melihat ini untuk menandingi daripada kekuasaan dia di daerahnya, sehingga dia datang untuk menyerbu Ka'bah dan Mekah. Tapi sungguh besar nikmat dan juga kebesaran Tuhan yang Maha Esa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam Quran surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam ayat ini serta ayat-ayat selanjutnya, Tuhan telah memberikan satu penegasan bahwa di waktu kelahiran Nabi Muhammad ada satu penyerangan besar yang dilakukan oleh Raja Abraha. Namun Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka lewat sebuah kejadian alam, batu-batu yang kemudian diambil oleh paruh dari burung-burung yang berterbangan di waktu itu, melemparkan mereka sehingga mereka mati dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Oleh karenanya banyak sekali kejadian-kejadian ya, bisa kita katakan ini sebagai irhas baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara, pemirsa channel Hazanah Pengetahuan, pada kesempatan ini, pada kajian-kajian ini, kita akan melihat bagaimana proses kejadian-kejadian yang terjadi pada kelahiran Nabi. Ketika Abdul Muthalib ya membawa sang bayi ke dalam Ka'bah, ada yang mengatakan sebelum Abdul Muthalib datang ke Ka'bah dengan Nabi Muhammad ya, dalam keadaan masa kecil beliau, itu terjadi patung-patung ya, penyembah-penyembah paganisme di waktu itu dengan berhala-berhala mereka jatuh seketika gitu, seakan-akan bersujud ya. Dan ini yang dikatakan oleh Sirah Ibnu Hisham dalam kitab Ibnu Hisham itu sendiri, dan bahkan Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya. Kita bisa melihat beberapa kejadian yang lain. Kaum Yahudi melihat satu bintang besar yang bersinar di ufuk ya. Bintang ini menjadi penanda karena dijelaskan dalam kitab Taurat maupun kitab Injil ya, sebelum datangnya kitab Al-Quran. Tanda-tanda ini menjadi tanda bagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusan yang mulia sebagai pemimpin akhir zaman, nabi penutup ya. Kemudian dia juga disebut sebagai syahidan atau orang yang harusnya kita saksikan sebagai sebuah kelengkapan bagi syahadat kita dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian banyak orang-orang yang berpikir secara rasional empiris tidak menerima ini gitu.
Akan tetapi kita sebagai kaum yang beriman harus menerima ini sebagai sebuah kebesaran ilahi, karena akan lahir sebuah tokoh yang cukup menggemparkan dunia sampai saat ini. Michael Haher juga membuktikan itu. Michael Haher dalam bukunya The 100 telah memberikan satu penghargaan besar bagi Muhammad bin Abdullah dan menaruh dia pada posisi pertama sebagai 100 tokoh yang berpengaruh. Inilah saudara yang ingin saya sampaikan pada channel kali ini, pada video kali ini. Dan kita juga harus menyepakati bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, tapi jiwanya tidak pernah susah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang terkenal, Nabi pernah katakan bahwa dalam doanya, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin." Inilah yang kemudian menjadi satu tanda besar bagi kita bahwa ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki karunia yang besar dari Allah berupa kelebihan dan lain sebagainya, kita juga tidak bisa melupakan saudara-saudara kita yang tidak mengalami keberuntungan seperti kita. Dan ini adalah pembelajaran Islam, dan inilah satu khazanah besar bagi keilmuan-keilmuan Islam, dan inilah yang kemudian harusnya diambil sebagai pembelajaran bagi pembangunan peradaban masa kini dan masa yang akan datang, khususnya bagi kita di Indonesia dan lebih khususnya bagi kita di Provinsi Maluku Utara, 4 kerajaan Islam, Ternate, Tidore, Jelolo, dan juga Bacan. Demikianlah saudara apa yang dapat saya sampaikan. Perilaku Nabi adalah perilaku manusiawi yang cukup bisa dijadikan sebagai contoh teladan bagi kita. Dan ini dibuktikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul yang agung itu suri tauladan yang baik bagi kita. Oleh karenanya dia adalah suri tauladan bagi kita. Mencontohin dia adalah juga mencapai pada satu derajat yang mulia. Namun satu hal yang harusnya ditekankan pada kesempatan kali ini, bahwa hanya mencontohin saya tidak cukup, tapi harus tetap beriman, memperteguhkan keimanan, serta dipupuk dengan keilmuan yang benar, dan mengamalkan dia dalam satu barometer kehidupan yang cukup rasional untuk dijadikan sebagai pengamalan bagi kehidupan kita dan anak cucu kita kemudian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.